Halo semuanya, bagaimana kabar kalian di hari ini? Masih tetap semangat bukan? Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 5. Namun ada baiknya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Ya, di sini ada sebuah percakapan antara Beni, Dayu, dan Udin. Coba kita simak apa isi percakapan mereka. Beni berkata, "Dayu, mengapa kamu terlambat?" Dayu menjawab, "Saya jajan dulu." Kamu bisa perhatikan di sini apa yang dilakukan oleh Dayu. Dia membuang sampah sembarangan. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah, kata Dayu. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Iya, coba kamu perhatikan. Selanjutnya, Udin berkata, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi dari percakapan Beni, Dayu, dan Udin, kamu bisa memahami beberapa tata tertib yang ada di sekolah. Ayo coba kamu sebutkan satu persatu. Iya, yang pertama, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Lalu berikutnya, ketika mengikuti upacara bendera, peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Berisik itu artinya ribut, ya nak ya. Lalu kemudian, kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ya, kita harus sudah tiba sebelum pembelajaran dimulai. Lalu selanjutnya kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas ya sebelum masuk ke kelas ya nak ya. Ingat, kita juga melaksanakan ini di sekolah kita. Lalu kemudian ketika bel tanda masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Tidak boleh jajan atau bermain-main di lapangan karena ketika bel dibunyikan artinya waktu untuk belajar sudah tiba. Jadi semua murid, semua siswa harus sudah masuk ke dalam kelas. Berikutnya, kita harus berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir. Lalu, bagaimana dengan kebersihan dan kerapian kelas? Iya, kerapian, kebersihan, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Lalu bagaimana dengan petugas piket?
Ya, seperti yang kita laksanakan di sekolah, petugas piket harus menyapu kelas dan menyiram tanaman di depan kelas. Lalu yang terakhir, setiap siswa harus berperilaku 5S. Apa itu 5S, Nak? Yang pertama senyum, kedua salam, ketiga sapa, keempat sopan, dan yang kelima santun. Iya, ini juga ada dalam peraturan di sekolah kita. Nanti kamu bisa menuliskan beberapa peraturan yang ada di sekolah. Kamu tuliskan di buku tugasmu. Paling sedikit 5 peraturan. Itulah tugasmu untuk hari ini. Selanjutnya, coba kamu perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Iya, kamu bisa lihat di sini pada gambar nomor 1, bagaimana perilaku Udin. Ya, mengapa di sini ibu beri tanda silang? Coba kamu perhatikan bagaimana sikap Udin pada gambar berikut ini. Iya, kamu perhatikan kaos kakinya, Nak. Kaos kakinya berwarna biru. Ya, seharusnya kita datang ke sekolah memakai kaos kaki berwarna putih, ya, Nak ya. Iya. Lalu kamu lihat rambutnya di sini sudah melewati daun telinga ya. Sudah melewati kuping. Jadi ini rambutnya harus dipangkas ya. Jadi nomor 1 ini tidak menunjukkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan di sekolah atau tidak sesuai ya, Nak ya. Lalu kamu lihat gambar yang kedua. Ya, sikap Lani di sini menunjukkan sikap yang sesuai. Ya, dia berpakaian rapi, ya, Nak ya, seragamnya rapi dan bersih. Rambutnya juga diikat. Kamu lihat gambar nomor 3. Ya, ini kamu lihat seorang anak datang terlambat. Ya, Nak ya, kamu lihat ada jam tangan. Ini artinya dia tiba di sekolah tidak tepat waktu atau sudah terlambat. Berikutnya, ya, ini menunjukkan sikap yang sesuai karena mereka berbaris dahulu sebelum masuk kelas. Mereka berbaris dengan rapi. Kamu bisa lihat selanjutnya, ya, gambar yang kelima di sini. Ya, mereka masuk kelas dengan tertib, ya, Nak ya. Jadi ini menunjukkan sikap yang sesuai dengan peraturan di sekolah. Lalu berikutnya ini juga menunjukkan sikap yang sesuai. Ini seorang anak perempuan berpakaian lengkap dan rapi, ya, Nak ya. Berikutnya gambar seorang anak sedang bertugas piket. Siti sedang menyapu kelas. Iya, ini menunjukkan sikap yang sesuai dengan peraturan di sekolah. Berikutnya ini gambar yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan peraturan di sekolah karena mereka berdoa sebelum pelajaran dimulai. Dan yang selanjutnya coba kamu lihat, Nak, seorang anak datang terlambat. Ibu guru sudah menerangkan di depan kelas dan yang teman-temannya sudah belajar dengan serius. Tiba-tiba seorang anak datang. Iya, ini menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan peraturan di sekolah karena dia datang tidak tepat waktu. Jadi di sini kita beri tanda silang. Demikian saja pelajaran kita untuk hari ini. Ibu harap kamu bisa memahami beberapa peraturan di sekolah dan menerapkannya. Jadi tugas yang ibu berikan supaya kamu kerjakan dan kamu antar pada waktu yang telah ditentukan. Sekian dan terima kasih.